DPD Jajaran Wartawan Indonesia Kota Cimahi menggelar sosialisasi pengenalan jurnalistik di lingkungan pendidikan yang dihadiri Asisten Daerah 1, Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Cimahi, Hendra Gunawan, yang diikuti puluhan peserta. Peserta merupakan tenaga pendidik, guru-guru tingkat SD dan SMP di Kota Cimahi. Menghadirkan 3 narasumber, Asisten Daerah 1 Kota Cimahi, Hendra Gunawan, dosen sekaligus praktisi media dan wartawan senior, Iman S. Nurdin, serta Heriana Surya, merupakan wartawan Cimahi sekaligus anggota JWI Kota Cimahi. Acara yang dikemas dalam talk show, dimoderatori Christine Simanjuntak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Asda, Bapak Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Pak Hendra Gunawan. Kami JWI ini lahir tahun 2024. Sebelumnya berskala hanya di Jakarta tahun 2022, dan tahun 2024 ini mulai 2024 sudah ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Sementara untuk Kota Cimahi sendiri itu kita mendapatkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Nasional, namanya Dewan Pimpinan Nasional JWI tingkat pusat, yaitu tanggal 10 Februari 2025. Jadi Pak Hendra belum 1 tahun Pak Hendra usia JWI Cimahi ini, ya, dan alhamdulillah walaupun baru beberapa bulan saja kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan. Ya, diantaranya kita pernah melaksanakan kegiatan sarasehan penataan wilayah. Yang kemarin sempat heboh ya ketika sesudah acara penataan wilayah, sarasehan penataan wilayah tersebut, Pak Wakil Wali Kota menyampaikan tentang rencana perluasan wilayah Kota Cimahi. Itu dimulai dari kita melaksanakan acara sarasehan penataan wilayah. Kemudian juga ada kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita menyelenggarakan kegiatan dengan anak-anak sekolah juga, yaitu kegiatan edukasi berupa melukis di limbah plastik. Jadi bekas-bekas botol air mineral, kemudian galon, kita dilukis sama anak-anak menjadi buat rumah. Itu yang lalu. Kemudian juga kegiatan seperti ini juga pernah kita lakukan di SMP Negeri 5. Nah, kenapa pada hari ini kita mengadakan sosialisasi ini dan untuk dunia pendidikan? Karena sekarang kan maraknya media sosial sudah tidak bisa dibendung ya. Bahkan saya rasa pemerintah juga sudah tidak berdaya untuk menghadapi gencaran dari media sosial, sehingga informasi pun ada, kadang-kadang ada yang hoax dan sebagainya. Jadi kami dari JWI menyelenggarakan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi apa sih dunia jurnalistik itu, kemudian wartawan itu kerjanya sih bagaimana. Karena kan dari pengalaman yang sudah banyak Bapak Ibu guru yang curhat Pak Hendra sama kami, ternyata katanya banyak wartawan yang datang ke sekolah. Ada yang mencari informasi pemerintahan, juga ada juga yang mencari yang lain. Entah itu tanda kutip yang lainnya ya. Ibu ada yang datang ke sekolah dan sebagainya. Itu di Kota Cimahi ini, di Diskominfo ini sudah sekitar 127 jurnalis ya, dari 8 organisasi kewartawanan yang ada di Kota Cimahi. Salah satunya di JWI juga gitu. Dan aku yakin selama saya 3 tahun di Diskominfo, teman-teman balagur ya. Saat ini teman-teman balagur. Mudah-mudahan tidak, kalau misalnya sifatnya kerjasama ya silahkan. Tapi kalau misalnya sifatnya sambil kumaha, itu tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nanti juga dijelaskan. Dan mudah-mudahan rekan-rekan tenaga pendidik di sini, di semua satuan pendidikan SD dan SMP bisa mengenal lebih jauh taros lah. Dan karena yang ada di sini sudah ada ketua-ketuanya di sini, pimpinan-pimpinan organisasinya sudah ada gitu. Tinggal ditaros
Dan nanti cirinya itu kalau ada yang pakai baju rompi abu, nah, terus namanya itu nggak diperepet, namanya langsung di rompi di bordir. Kalau misalnya Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menutup sambutan ini kepada Ketua dan jajaran pengurus DPD JWI Kota Cimahi dan seluruh jajaran organisasi kewartawanan yang ada di Kota Cimahi yang hadir di sini, Pak Wali Kota mengucapkan selamat menjalankan kegiatan sosialisasi pengenalan jurnalistik pada hari ini kepada tenaga pendidik ataupun kepada satuan pendidikan yang ada di SD dan SMP. Insya Allah pemerintah Kota Cimahi siap untuk menjalin kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan di Kota Cimahi, termasuk juga dengan organisasi kewartawanan insya Allah di bawah kemitraan dengan Diskominfo Kota Cimahi. Berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi di era digital saat ini. Bermunculannya media massa khususnya media daring atau online ibarat jamur di musim hujan. Saat ini pun keberadaan media massa di Indonesia sudah ribuan jumlahnya atau bahkan kalau dihitung-hitung bisa lebih ya. Dan banyaknya media massa tersebut tentu tidak lepas dari adanya para wartawan ataupun jurnalis yang bertugas di garda terdepan sebuah perusahaan pers atau media massa itu sendiri. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan keberadaan para jurnalis tersebut, DPD JWI Kota Cimahi siang ini sengaja menggelar sosialisasi dan pengenalan jurnalistik bagi para guru atau kepala sekolah sekota Cimahi. Dan seperti yang Anda sudah lihat juga, di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber, 3 orang narasumber yang akan mengulas seputar jurnalistik dan pernak-perniknya. Yang pertama, di sini sudah hadir Bapak Hendra Gunawan SOS MIP sebagai asisten pemerintah dan Kesra Kota Cimahi. Kemudian juga yang kedua ada Kang Iman S. Nurdin. Beliau ini adalah wartawan senior dan saat ini sebagai akademisi yang juga mantan ketua Ikatan Jurnalis Televisi Jawa Barat. Dan satu lagi narasumber yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Heriana Surya sebagai praktisi media dan juga penyiar radio PRFM. Masih bertugas ya Pak ya? Oke, baik. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Dan nanti juga setelah pemaparan dari para narasumber di sini, kita akan melakukan dialog, ada tanya jawab. Boleh nanti mungkin ibu bapak yang selama ini udah greget ingin mempertanyakan tentang bagaimana cara menghadapi wartawan ya Bu ya, yang datang ke sekolah, soalnya malas juga nih kalau misalnya ketemu sama wartawan gitu kan ya, ada ketakutan tersendiri. Boleh nanti bisa dipertanyakan langsung ke sini, karena untuk siapapun yang nanti yang bertanya akan mendapatkan merchandise dari kami. Dan juga untuk 3 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang berkualitas ya, yang baik, ini akan mendapatkan voucher hotel. 3 orang yang beruntung untuk akan mendapatkan voucher hotel ya. Ini ada vouchernya, voucher untuk berenang, ada juga voucher yang untuk makan siang ya Pak ya, mau breakfast juga boleh, mau dinernya juga boleh gitu. Nanti sesuai dengan keberuntungan masing-masing aja ya. Oke, saya simpan dulu di sini. Jadi kita sudah ada dari Diskominfo ini dari mulai Januari sampai Desember itu sudah meminta kepada para kepala daerah untuk memasukkan kegiatan-kegiatan. Jadi kita sudah merekap kegiatan dari mulai Januari sampai Desember. Nah sekarang tahun ini, Desember ini, teman-teman Kominfo sudah meminta lagi ke OPD untuk merekap kegiatan apa yang dilaksanakan di OPD itu dari Desember sampai Desember. Nah dari situ pas waktu 2024 Desember saya kena bully oleh teman-teman. Apa-apaan sih tadi sekolah itu Pak Hendra Gunawan membuat persyaratan legalitas wartawan. Kan ada sekarang mas sudah ada OSS enak ya. Iya. Wartawan itu ada yang berbadan hukum, ada yang perorangan. Seperti itu mereka membuatkan. Nah, kita rilis persyaratannya. Ayo orang lebetkan ini karena kita adalah anggaran yang berbasis kinerja yang adanya di APBD kan gitu ya. Kita nggak mau ngeluarin hal-hal yang sifatnya kerjasama kemitraan, tapi yang bersangkutan legal formalnya nggak ada gitu kan. Keinginan yang tadi, nah, saya kalau lakukan itu
memang saya kena bully, wah gitu, tapi nggak apa-apa. Akhirnya beliau iya ya. Dan legal formal wartawan tuh kayak Kang Wo nih, legal formal kan buat beliau sendiri, bukan buat saya Pak ya. Buat Kang Wo sendiri, buat wartawan sendiri, bahwa saya mempunyai legal formal yang benar-benar sesuai dengan undang-undang pers gitu. 40 tahun 99. Baiklah, senior juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran wartawan Indonesia DPD Kota Cimahi yang sudah berkenan meminta saya untuk duduk di sini, ya mungkin belum pantas sebetulnya. Makanya apa yang saya sampaikan pun terpisah, ini bukan menggurui ya Pak Asda, tapi sekedar sharing saja ya Teh Christine. Jadi kalau tadi pertanyaan Teh Christine bahwa apa sih sebetulnya wartawan itu, saya coba ingin pertanyaan itu saya balik dulu ke Bapak Ibu semua nih. Menurut Bapak Ibu apa sih wartawan itu? Tukang yang informasi, yang berita, menyebar informasi, pahlawan kebenaran, ya kan? Pahlawan bertopeng, apa lagi? Sok tahu, kepo. Yang jelek-jeleknya Bu, jangan yang bagus-bagus semua gitu. Yang jelek-jeleknya dulu nih apa nih? Bukan yang wartawan suka pengen ikut campur urusan sekolah aja gitu kan ya? Benar kan Bu? Benar ya. Wartawan itu sosok yang kepo, suka maksa, ingin tahu urusan orang lain. Tapi juga di sisi lain ada anggapan bahwa pahlawan kebenaran, pembela kebenaran, karena mereka mungkin menjalankan tugas-tugasnya, dan itu menurut saya sih sah-sah saja Pak Asda. Pandangan seperti itu untuk masyarakat, karena sudut pandang itu kan tidak bisa kita giring-giring lah begitu. Mungkin apa yang disampaikan juga sesuai dengan yang dialami ya Teh Christine ya. Nah tapi profesi layaknya seperti yang sedang dijalani oleh Bapak Ibu semua. Profesinya adalah tenaga pendidik gitu kan ya. Profesinya dokter, profesinya apa lagi? Jadi wartawan itu sama profesi, meskipun kadang-kadang miris ya, wartawannya tadi masih ada paradigma bahwa yang kurang baik itu tadi itu adalah PR kami dan tantangan kami pun itu Teh Christine ya. Jadi baik kami kesimpulannya adalah bahwa wartawan adalah sebuah profesi. Oke. Usaha fotografi, bahkan videografi pun harus dibasahi. Bukan hanya itu saja, sekarang sudah masuk ke media sosial, di mana distribusi bukan hanya di koran sekarang kan, distribusinya di media sosial. Nah, media sosial itu pun harus dikuasai juga oleh jurnalis. Artinya bagaimana membuat caption, membuat tampilan video atau carousel atau apapun semuanya. Hal bersifat kekinian itu harus dikuasai. Kalau tidak ya semuanya akan hilang. Tenggelam dengan sendirinya gitu ya. Gitu tantangannya. Oke, tantangannya ada banyak sekali. Nah, ini juga kalau misalnya menurut pandangan Kang Iman sendiri, bagaimana sih menyikapi wartawan ataupun oknum ya, kita bilang oknum di lapangan yang melakukan intervensi ke sekolah-sekolah yang berujung 86 gitu. Ini kan menurunkan marwah dari profesi wartawan ini sendiri gitu. Gimana nih Kang? Izin Pak, perkenalkan saya Fadila dari SD Mekar Mandiri 1 Cimahi. Mungkin ada beberapa pertanyaan, namun tadi sudah ada yang terjawab, jadi mungkin ada yang belum terjawabnya mungkin ya Pak. Tadi mungkin di narasumber sudah menjelaskan bahwa informasi saat ini sudah menjadi bahan pokok ya Pak ya. Bukan hanya sosmednya aja, bukan hanya melihat langsung di TV, tapi ya betul bukan orang rumah dulu yang dicari, tapi handphone terus scroll media gitu. Nah mungkin khususnya karena saya mengajar di SD Pak, terutama khususnya di SD ini kan melihat fenomena anak-anak saat ini lebih melek informasi Pak dibandingkan gurunya. Kemudian bahkan bisa disebut anak-anak zaman sekarang itu bisa menjadi jurnalis sejak dini. Belum waktunya sudah menjadi jurnalis. Namun sayangnya banyak anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang real, mana yang hoax, mana yang real, mana yang menggunakan AI seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana sih kita sebagai guru memberikan kiat-kiat kepada anak-anak kita supaya kita tidak memberikan batasan itu nggak boleh nak, karena kamu belum cukup umur untuk menjadi wartawan seperti itu. Padahal bakat menjadi jurnalisnya sudah ada sejak dini. Bagaimana cara menanamkan etika jurnalistik kepada
ada siswa-siswi khususnya di SD ataupun di bidang pendidikan, terutama seperti etika kejujuran dan tanggung jawab sebagai jurnalis. Kedua, mungkin di fenomena saat ini juga banyak guru yang menjadi korban, Pak, adanya yang kekerasan seperti itu, kemudian hal-hal yang lain yang di sosial media itu banyak yang korbannya adalah guru gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa sih batasan? Apakah ada batasan yang perlu diperhatikan dan perlu kita berikan kepada orang tua maupun guru agar kegiatan jurnalistik ini tetap aman? Jadi tidak sembarang membaca informasi, tidak memberikan sembarang nge-share informasi kepada orang tua yang lain, walaupun itu informasinya belum valid. Nah, mungkin yang terakhir untuk wartawan di sini, tadi kan dijelaskan ya adanya humas, kemudian boleh kok nanti kalau sekolah ada kegiatan-kegiatan kita kolaborasi aja. Nah, bagaimana Pak prosedurnya jika kita nanti sekolah akan ada kegiatan-kegiatan, program-program yang ingin ayo dong kita liput supaya kita menunjukkan nih di Cimahi itu banyak sekolah-sekolah yang berprestasi, banyak kegiatan-kegiatan sekolah yang positif gitu Pak. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu terkait dengan relasi antara media dengan dunia pendidikan dan dengan pahlawan kebenaran. Jadi artinya gini Kang, yang ingin saya tanyakan itu misalnya ada sebuah kasus yang sangat viral waktu itu tentang bapak kepala sekolah yang dituduh melakukan pelecehan, tapi itu kan udah kadung viral ya, dan ternyata kebenarannya kita nggak tahu. Nah, dalam posisi seperti ini wartawan bisa meluruskan untuk kasus itu. Nah, mungkin di sini peran wartawan juga bisa mengklarifikasi kejadian yang sebetulnya. Jangan sampai akhirnya si bapak kepala sekolah itu terjerat kasus hukum. Nah, yang saya harapkan sebagai pembawa kebenaran itu artinya wartawan di sini harus bisa mengungkap kebenaran itu sedetil mungkin. Kalau memungkinkan, memang kalau kasusnya ternyata memang tidak benar, wartawan harus bisa memberikan efek jerak kepada yang mengupload itu sampai akhirnya meminta maaf bahwa kasus yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut. Jadi saya sih berharapnya seperti itu ya, kita wartawan itu bisa memediasi sebuah kejadian yang viral ujuk-ujuk padahal belum tentu kebenarannya. Itu aja mungkin. Ya, pertanyaannya di sini peran wartawan bisa nggak melakukan seperti itu, dan kalau bisa, yang bisa sih sebetulnya ya sebagai pembela kebenaran harus bisa. Bagaimana orang yang mengupload video yang belum tentu kebenarannya sampai dia meminta maaf. Jadi mungkin dari sisi profesi kita juga, profesi wartawan itu bisa lebih memperlihatkan bahwa ini aku loh yang memberikan memberikan berita-berita yang benar dan bisa mengangkat sebuah kasus yang tadinya dianggap negatif menjadi positif. Itu yang ke satu. Duanya, Neng Christine, ini kenapa ada momen dulu kegiatan hari ini antara wartawan dengan khususnya kami di sini dunia pendidikan, Bapak dan Ibu guru, luar biasa, sangat bermanfaat. Terima kasih. Nah, bagaimana pertanyaan saya? Wartawan di sini kan sudah menjadi sebuah organisasi. Ketika ada kegiatan ke sekolah, apakah diketahui? Atau apakah ada jadwal untuk mendatangi sekolah? Kalau dikatakan ini wartawan abal-abal, kami tidak akan tahu abal-abal atau bukan. Jadi mohon dirapihkan. Ketika ada jadwal ke sekolah, boleh. Tapi bukan itu, bukan istilahnya, bukan menodong seperti itu. Baik-baik bertanya, di sini jumlah siswa berapa, penggunaan dana bos apa saja, kami akan menjawab dengan seikhlas-ikhlasnya dan dengan senang hati. Begitu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan yang saya ketahui saat ini di lingkungan sekolah memang masih menjadi, ada beberapa gitu ya, menjadi menakutkan ketika kedatangan wartawan gitu. Padahal jujur Pak, saya pribadi
tidak seseram itu melihat wartawan gitu. Karena ya tadi saya pendapat dengan Pak Eri tadi bahwa kalau memang itu yang saya katakan ya oke kita, tapi kalau enggak apa yang disebut gitu, termasuk dengan keadaan situasi di sekolah kita. Nah namun yang paling dimana ada masa wartawan itu atau seolah-olah kita seperti atau sekolah itu seperti menghindar pada wartawan itu di mana masa PPDB. Nah, masa penerimaan mahasiswa baru ini sampai pada tahun ajaran baru itu selalu banyak polemik-polemik yang selalu terjadi di lingkungan sekolah, gitu ya. Bahkan mungkin sampai satu semester ini mungkin masih ada gitu ya kabar-kabar yang seperti itu. Nah, terkadang kan dari data tersebut ada yang perlu kita sampaikan, gitu ya. Ada yang tidak perlu kita sampaikan juga. Dan mohon maaf kalau saya salah, dan setahu saya bahwa ada tadi kode etik jurnalistik di mana salah satunya adalah wartawan sebelum datang ke sekolah juga kita harus ada janjian juga, terus kemudian termasuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan biasanya dikasih tahu dulu gitu kepada narasumber, misalnya boleh nggak gitu, kalau nggak salah ya Pak ya, mohon maaf, boleh nggak saya bertanya tentang ini gitu. Kalau misalnya narasumbernya ternyata tersinggung atau merasa oh itu terlalu pribadi, maka kami berhak menolak gitu. Namun ya terkadang gitu Pak, ada oknum-oknum gitu loh yang agak meresahkan gitu ya, yang terkadang memaksa sehingga terjadi seperti seolah-olah kami menantang wartawan, padahal tidak gitu. Itu yang terjadi di lapangan yang saya alami. Terus yang terakhir pertanyaan ya pertanyaannya ya, bagaimana maksudnya menanggapi hal oknum wartawan yang seperti itu gitu. Yang terakhir Pak, hanya ingin memberitahu saja bahwa di kami mengenai siswa ada kegiatan ekstrakurikuler yang awalnya kami dari Mading, kemudian saya sendiri jujur mengembangkan pada arah jurnalistik walaupun tingkat SMP gitu ya, supaya anak-anak bisa membuat liputan-liputan. Dan untuk saat ini mungkin masih dalam lingkungan sekolah gitu, kayak ada acara pensi apa gitu selalu diliput dan selalu mencoba berlatih, ayo wawancarai kepala sekolah dan sebagainya gitu. Nah rencananya ke depan kami ingin membuat buletin kan gitu, mungkin gitu kalau berkaitan dengan kemitraan, selain mohon maaf ya, selain koran gitu ya, kan selama ini koran gitu ya yang berita dengan sekolah, selain koran yang masuk ke sekolah, bisa nggak gitu kami misalnya mengajak bermitra kepada wartawan untuk mendidik anak-anak kami itu menjadi bibit-bibit jurnalistik ke depannya gitu ya. Mungkin tadi kalau secara anggaran tidak besar gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimahi mantap. Cimahi happy.